warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Asahan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan oleh Bapak Dr. Andus John Hardi Nasution MSI. Yang sama-sama kita hormati Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Asahan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Al-Wasliyah Medan Bapak Haji Muhammad Jamil. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz Hasbi Al-Mawardi Lubis. Yang sama-sama kita hormati Ketua Imtak Kabupaten Asahan. Yang sama-sama kita hormati para camat Kabupaten Asahan yang berhadir, dan seluruh para hadirin dan hadirat tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, serta bersalawat kita atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau, amin amin ya rabbal alamin. Untuk memasuki acara yang pertama, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Raja Husni Sagala. Kepada Raja Husni Sagala al-waktu wal makan kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Saudara Raja Husni Sagala yang telah membacakan ayat Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran tadi acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kemudian acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Rektor
Universitas Al-Wasliyah Unifa Medan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Jamil MA. Kepada Bapak Rektor, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pertama sekali kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang diberikannya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Rasulullah bisa terus menjadi tauladan bagi kita dan syafaatnya kelak kita harapkan. Pertama, hormat kami kepada Bapak Dr. Andus John Hardi Nasution MSI, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan. Terima kasih Pak Sekda. Kemudian hormat kita kepada penceramah kita pada hari ini yang sesungguhnya tidak asing lagi di Sumatera Utara, Ustadz Hasbi Al-Mawardi yang datang dari Medan. Terima kasih Ustadz Hasbi. Saya termasuk yang menggemari kalau beliau ceramah, Ustadz Hasbi Al-Mawardi. Terima kasih Ustadz Hasbi Al-Mawardi. Kemudian hormat saya kepada Pak Buwono Prawana, SIP MSI, Asisten Pemerintahan Kabupaten Asahan. Terima kasih Pak Asisten berhadir bersama kita. Kemudian hormat kita kepada Pak Dr. HM Syafiq STP MMP, Sekretaris Bapeda. Terima kasih Pak Sekretaris, Ustadz sekaligus Imam Besar Masjid Agung Asahan. Kemudian hormat kami juga kepada PD Al-Wasliyah Asahan, Bapak Dr. Syahrul Nasution MA. Terima kasih. Kemudian tentunya juga hormat kami kepada seluruh wakil rektor yang berhadir. Ini hadir Wakil Rektor 2 hadir. Kemudian hormat kami juga kepada Bapak Kepala Biro, Pak Kepala Biro. Kemudian hormat kami juga kepada seluruh dekan. Ini Pak Sekda ada 6 dekan yang hadir di forum kita ini. Ada dekan hukum Bu Mimi ada hadir, ada dekan Fakultas Agama Islam Pak Doktor hadir. Kemudian ada dekan Fakultas Ekonomi, ada dekan Fakultas Teknik hadir, ada dekan Fakultas Pertanian hadir juga semuanya, para wakil dekan. Kemudian
tentunya anak-anak kami peserta KKN yang sudah 1 bulan di Kabupaten Asahan ini. Mungkin terlambat hadir, koordinasinya mungkin ada masalah dari kecamatan-kecamatan yang mungkin relatif jauh se-Kabupaten Asahan. Juga bapak-bapak yang hadir dari pemerintahan kota Kabupaten Asahan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh sivitas akademika Unifa Medan. Pertama sekali Pak Sekda, saya ingin menyampaikan bahwa mereka ini sudah 1 bulan di sini. Ini yang bisa kami berikan sebagai sumbangan kami kepada Kabupaten Asahan, ikut membina masyarakat di sini sedaya mampu. Jadi anak-anak ini telah mencurahkan tenaga, waktu, dan juga biaya mereka untuk membantu masyarakat desa sekedar yang mampu sesuai dengan ilmu yang diberikan kepada mereka. Dan ini adalah juga salah satu kebijakan yang saya ambil sebagai putra daerah di sini untuk ikut membantu Kabupaten Asahan. Yang kedua, saya ingin menyampaikan juga bahwa Unifa ini memang sudah lahir sejak 1958 sampai sekarang dengan 6 fakultas dan 16 prodi. Kampus kita memang sejak tahun 70-an adalah kampus yang diilhami oleh keulamaan, Pak Sekda. Jadi makanya dahulu tahun 70-an bahkan imam besar dan juga Syekh Al-Azhar, Muhammad Saltud, Syekh At-Tohan itu pernah berkunjung ke Unifa Medan. Di tahun ini juga kalau pimpinan-pimpinan nasional yang sudah hadir ke Unifa berkomunikasi dengan saya di kantor Unifa, itu termasuk Pak Menteri BUMN hadir ke Unifa, termasuk Menteri Koperasi Pak Teten Mas Duki, dan beberapa pejabat tinggi dari nasional ikut membackup Unifa belakangan ini. Termasuklah yang terakhir Pak Gubernur Pak Edi Rahmayadi tahun ini mengucurkan dana pembangunan fisik sebesar 15 miliar untuk kampus Unifa, dan sekarang sedang dibangun sejumlah gedung untuk fasilitas anak-anak berkuliah dan juga gedung biro rektor Unifa Medan. Dan satu distingsi juga Bapak Sekretaris Bapeda yang dimuliakan, kita juga saat ini di Unifa sedang membuat satu kelas khusus yang kita sebut dengan kelas pembinaan ulama. Jadi semuanya kita gratiskan, termasuk makan mereka, termasuk biaya kuliah mereka, dan juga sejumlah hafiz yang hafiz 30 itu kita gratiskan selama mereka kuliah, hafiz 20 selama 3 tahun, kalau hafiz 10 selama 2 tahun kalau saya tidak silap. Gitu. Ada kepedulian karena memang Unifa ini didirikan oleh ulama. Syekh salah satunya adalah Syekh Arsyad Tholib Lubis, yaitu orang Rapsel lah ya, namanya pun Lubis ya Pak Sekda kan, yang sekarang ini sedang diusulkan untuk menjadi salah satu pahlawan nasional di negara kita, Republik Indonesia. Alhamdulillah memang belakangan ini Unifa mendapat perhatian yang besar dari pusat maupun dari pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, dan bahkan kita bekerja sama dengan salah satu universitas tertua di Maroko. Itu juga difasilitasi oleh Duta Besar Republik Indonesia Pak Azwar ya. Alhamdulillah dengan berbagai
pemerintah kota Kabupaten se-Sumatera Utara. Saya tadi memang berharap Pak Sekda, Pak Bupati ada di sini untuk menyampaikan ucapan terima kasih, tapi rupanya sudah 2 kali sejak pembukaan sampai penutupan beliau belum bisa hadir. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang lain beliau bisa hadir untuk bersama-sama kita membangun asahan ini gitu. Tapi kalau memang ada tamu ya kita pun tidak bisa menyampaikan apa-apa. Saya tadi berharap bisa ceramah kita oleh Ustadz Hasbi Al-Mawardi ini didengar oleh seluruh pemerintahan Kabupaten Asahan. Tapi begitupun terima kasihlah Pak Sekda. Saya tadi membayangkan karena saya dulu pernah ceramah di sini di GOR. Dan waktu itu Pak Bupati adalah Pak Topan. Pak Topan beliau hadirkan seluruh kepala-kepala sekolah, guru-guru seluruhnya beliau hadirkan dan seluruh camat, bupati, camat, lurah, seluruh pejabat ribuan orang. Saya bilang dengan Pak Bupati ketika itu, Pak Topan, tolong dihadirkan semuanya. Saya tidak tahu kenapa ini terjadi seperti ini. Saya minta maaf Pak Sekda, saya agak kecewa dengan kondisi ini. Saya sebagai putra Asahan tolong sampaikan kepada Pak Bupati, saya kecewa dengan keadaan ini. Mudah-mudahan nanti kami bisa silaturahmi untuk bisa membangun Asahan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Al-Wasliyah Medan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Jamil MA yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya arahan dan bimbingan oleh Bupati Asahan yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Bapak Doktorandus Zon Hardi Nasution MSI. Kepada Bapak Sekretaris Daerah, waktu dan tempat kami aturkan. Mohon izin Bapak Ibu, para adik-adik mahasiswa, saya akan membacakan sambutan Bupati Asahan pada acara Tablik Akbar Universitas Al-Wasliyah Medan yang hari ini rencananya akan mengakhiri KKN-nya Pak ya di sini ya. Oh ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti masih semangat ya. Walaupun tadi naik bus atau naik apa kemarin? Naik kendaraan. Iya, harus semangat, masih muda. Yang terhormat Bapak Rektor Profesor Dr. M. Jamil MA yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang terhormat Bapak Al-Ustadz Hasbi Al-Mawardi. Tadi katanya lubis Pak ya? Iyalah. Karena kalau Al-Ustadz tadi pendirinya juga lubis. Iya Pak ya? Al-Ustadz tadi pendirinya lubis juga. Iya. Iya. Mohon maaf, ini tulang saya kebetulan. Mama saya lubis. Mohon maaf Pak tulangnya. Yang terhormat keluarga besar Universitas Al-Wasliyah yang hadir pada kesempatan ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu, saya lihat cukup banyak. Yang kami hormati Bapak Asisten Pemerintahan, Bapak Kepala Bapeda atau yang mewakili Bapak
Al-Hafiz Pak Sapik. Ini adik-adik sekalian, ini Hafiz ini tamatan Australia nih. Jadi cita-citakan setinggi-tingginya lah. Beliau Al-Hafiz, sekolahnya juga bukan di Arab. Ya, di Australia kan. Kemudian ada ketua IMTAK di sini, Ustadz Qasim Marpaung. Beliau ini alumni Maroko, bukan mana? Mesir. Ya. Ada dari PD Al-Wasliyah, ya, Bapak Camat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, menjelang siang ya, bukan pagi lagi. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat bimbingan dan rahmatnya sehingga kita dapat hadir pada kesempatan ini dalam acara Tablik Akbar Universitas Al-Wasliyah Medan yang dilaksanakan di Masjid Agung Haji Ahmad Bakri Kisaran yang kita banggakan ini. Bapak Ibu sekalian, tadi seperti disampaikan tadi oleh Bapak Rektor, hari ini ada beberapa acara di Asahan yang bersamaan waktunya, sehingga Pak Bupati tidak bisa hadir bersama kita di sini dan beliau mendukung saya untuk memberikan sambutan mewakili beliau. Jadi yang ada di sini tetap Bupati, Pak. Pak Surya itu oknumnya. Jabatan tetap Bupati yang hadir di sini. Enggak usah Bapak kecil hati, Pak. Jabatan yang hadir di sini, Pak. Selawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian kelak. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada hakikatnya kegiatan Tablik Akbar merupakan upaya untuk membangun komunikasi dalam rangka silaturahim, membangun persatuan umat untuk melakukan komunikasi spiritual dan sosial antara sesama, sehingga tujuan agama dan tujuan sosial dapat terwujud dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan keluarga besar Universitas Al-Wasliyah Unifah yang pada hari ini telah ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan Tablik Akbar ini. Saya memberikan apresiasi kepada saudara-saudara karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat baik dan perlu ditingkatkan. Bukan hanya acara seremonial yang dilaksanakan pada momen-momen tertentu saja, namun harus berkesinambungan ke depan. Tadi Pak Rektor menyampaikan adik-adik telah bergabung dengan masyarakat Asahan, mungkin juga telah memberikan pemikiran, sumbangan kegiatan lainnya yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat Asahan. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih. Ya, mudah-mudahan ke depan ini bisa berlanjut, Pak Rektor. Karena biar bagaimanapun sedikit banyak ada manfaatnya bagi masyarakat Asahan. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu melalui kegiatan Tablik Akbar ini saya ingin mengajak kita semua untuk membangun kerjasama dan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, agar masyarakat dapat menikmati pembangunan yang difasilitasi pemerintah dan pemerintah mampu melayani masyarakat secara maksimal. Jadi adik-adik semua, ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, walaupun sambil belajar, ini kan kaitan dengan belajar ini, KKN ini. Apa yang adik lihat di Asahan ini, inilah di Asahan. Mungkin ya, dalam pergaulan dengan masyarakat di Asahan ini ada yang kurang berkenan, ya saya mewakili masyarakat, mohon maaf ya. Karena saya juga pernah mengalami apa yang Anda rasakan. Namanya masyarakat bermacam-macam karakternya. Tapi itu adalah pembelajaran bagi kita semua, terutama adik-adik yang sedang belajar di Universitas Al-Wasliyah. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor, telah memberikan sumbangan pemikiran, sumbangan kegiatan lainnya. Ya, mudah-mudahan itu nantinya menjadi
amal ibadah kepada kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz. Semoga menambah ilmu kepada kita semua dan dapat pula kita amalkan nantinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, Bapak Dr. Andus John Hardi Nasution MSI telah menyampaikan arahan dan bimbingan serta sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah serta pandangan umum oleh Al-Ustadz Hasbi Al-Mawardi Lubis, Sarjana Agama sekaligus doa. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan solawat yang diperbanyak berbuah syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Sekda Kabupaten Asahan yang kita hormati, yang sama kita hormati Rektor Universitas Al-Wasliyah Medan, Profesor Dr. Haji Muhammad Jamil MA, para Wakil Rektor, Kabiro, Imam, Pak Asisten Pemerintahan, Pak Camat, Ketua PD Al-Wasliyah Kabupaten Asahan, Ketua Imtak, Imam Besar Masjid Bakri Kabupaten Asahan, Masjid Agung Bakri Kabupaten Asahan, para dosen, para asatis yang hadir hari ini yang dimuliakan Allah, para mahasiswa adik-adik yang kita sayangi. Pusatkan perhatian. Boleh saya minta tolong? Boleh enggak minta tolong sama adik-adik mahasiswa? Lucu kurasa ceramah di depanku kosong. Jadi yang bagian di sebelah baju putih dari sana kemari, ayo geser kita kemari. Saya doakan siapa yang ikhlas berdiri berjalan dapat pekerjaan yang bagus. Amin. Allahumma salli, ayo dek, ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Kemari, jangan ke belakang. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa
وآفية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه. Sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, izin Pak saya di sini. Kehormatan buat saya hari ini bisa hadir, dan kalau saya tak silap ini kali ketiganya saya ceramah di masjid ini dalam acara yang berbeda. Hari ini dengan keluarga besar Universitas Al-Wasliyah. Saya ijazah negara saya dari Muallimin. Saya pernah mondok di pondok pesantren Ma'had Al-Mustafawiyah Purbabaru. Tak tamat karena pesantren itu rusuh. Sempat rusuh. Akhirnya saya pindah ke Medan. Saya dulu orang Mandeling, nggak tahu ada Al-Wasliyah. Karena di Mandeling itu tak ada Al-Wasliyah. Kalau tak NU, Muhammadiyah. Jadi pergi saya ke Al-Wasliyah, ku tengok Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ini pesantren ini pasti, ku bilang. Gitu aku masuk. Ditaruh orang tuaku SMP 4. Kok pakai celana biru, ku bilang. Datang ya aku, malas aku ngurus-ngurusnya. Ngulang saya 6 tahun lagi. Jadi di SMP saya yang paling tua. Di Alia saya yang paling tua. Saya dulu pertama masuk ke Muallimin. Almarhum Ustadz Nijar Sarif, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dia punya imit, setiap yang keluar dari pesantren 2 gendangnya. Kalau enggak bandal bodoh. Enggak diterima. Kalau aku mauku jangan kelas 1 dek. Sesuai dengan kelasku lah di sana. Enggak bisa. Kalau kelas 1 ku terima. Kalau kelas lain enggak mau aku ngurus-ngurusnya. Jadi saya buktikan kepada Al-Wasliyah kalau aku ini bukan orang bodoh. Ku buktikan kepada Al-Wasliyah kalau aku ini layak untuk diperjuangkan. Akhirnya saya yang mewakili Al-Wasliyah untuk cabang Sarhil Quran tingkat nasional. Barulah Ustaz, oh bukan orang bodoh rupanya. Nah, hari ini saya hadir karena nama Al-Wasliyah. Kalau ku perturutkan nafsuku, saya hari ini pagi ini siogianya beserta Pak Gubernur. Karena saya safari terus dengan beliau sampai nanti tanggal 5 September. Seyogianya pagi ini saya ceramah meresmikan Masjid Pak Rahut Manharahap di Paluta. Kemudian nanti siang tablik akbar sekalian meresmikan kantor Bupati Palas di Sibuhuan. Baru nanti malam di Masjid Al-Abror, Masjid Agung Kota Sidimpuan. Tapi karena beliau nelpon duluan, saya nggak peduli. Istriku bingung, bang kayak mana ini? Kami manggil Pak Gubernur, ayah, karena saya telepon sekdanya sana. Ini yang ngasih nomor ini langsung gubernur yang minta Ustadz. Nah, bilang, saya WA ajudan, bilang sama ayah, saya sudah duluan terima di kisaran. Nah, kenapa? Karena hijau. Makanya aku hari ini pakai serban hijau seperti jas klan warna hijau. Iya. Nah hadirin adik-adik jamaah yang dimuliakan Allah, ini masih ada jadwal kami lagi serta Pak Gubernur. Hari ini biar saya di sini aja. Saya minta izin, saya udah telepon. Saya hari ini di kisaran aja Pak.
Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, saya hari ini nggak usah banyak-banyak. Aku tahu hati kalian udah nggak di sini, badannya aja di masjid. Hatinya udah jumpa, udah ada yang nikah ini. Oh, udah ada mau jumpa sama suami, mau jumpa dengan istri mungkin. Nah, apa tema kita hari ini? Simple aja. Wal asri. Banyak orang mengartikan ayat itu demi waktu, demi masa, demi waktu asar, dan sebagainya. Kalau saya mengartikannya tak begitu. Biasanya, setiap waw yang ada di pangkal ayat, itu biasanya waw kosam, waw sumpah. Adik-adik mungkin sebagian yang hadir ini pernah belajar kitab Nahu. Kalau di Purba Baru kitab Nahu pangkalnya Matan Jurmiyah. Saya sampai sekarang satu bab tuh ya 80% hafal lah, enggak 100. Al-kalamu wal labzul murakkabul mufidu bil wada' wa aksamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harafu ja'ali makna. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwinu wa dakhulil alifi wal lam. Ke bawahnya aja lah kita singkat. Wa huruful qasami, adapun huruf sumpah, wa hiya waw ba ta, wallahi billahi tallahi. Biasanya setiap huruf waw yang ada di pangkal ayat itu sumpah dengan membuang susunan mudhofnya. Ada kata kholako yang mustatir. Apa artinya? Disembunyikan menulisnya tapi diikutkan menterjemahkannya. Jadi menjelaskan ayat itu wal asri, bukan demi waktu, tapi demi Allah yang menciptakan waktu. Begitulah ayat-ayat selanjutnya, wad duha wat tini wal laili wal fajri dan sebagainya. Wal asri, demi Allah yang menciptakan waktu. Ada apa dengan waktu? Karena waktu kita bertemu, sebab waktu kita akan berpisah. Faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir. Ada yang pergi, ada yang menunggu. Yang pergi, pergilah. Kalau mau dilepas dengan tangisan silahkan, tapi jangan kelewat batas, karena yang pergi takkan datang untuk kembali. Yang belum pergi kita-kita ini, persiapkan bekal menuju yang pergi. Salah satu ulama Indonesia berkaliber internasional, Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi As-Safi Al-Bantani mengarang kitab tipis. Judulnya Nasai'ul Ibad min Istiqdalil Yaumil Ma'ad. Dalam kitab itu disebutkan, Innal ardo tunadi kulla yaumin bi asrin kalimatin wa takulu. Sesungguhnya setiap hari tanah itu, kubur itu, bumi itu menjerit-jerit memanggil orang hidup 10 panggilan. Satu di antaranya, tas'a ala zohri wa masiruka fi batni. Suka-suka engkaulah berjalan di atas punggungku, tapi jangan lupa teman, kelak ke dalam perutku kau akan kutelan. Nah kita yang belum masuk ini, belum menyusul mereka yang pergi, maka persiapkanlah waktu yang ada ini untuk menjadikan diri berdaya guna untuk orang lain. Maka dalam Al-Quran adik-adik, ada 2 istilah yang Allah panggil, ada ajal, ada umur. Ajal dalam bahasa Arab, usia dalam bahasa Indonesia, artinya batas. Batas kehidupan seseorang sejak lahir sampai mati. Berarti kuantitas, angka. Inna lillahi, telah mati siatu. Berapa umurnya? Bukan. Berapa usianya? Nah, jadi ajal itu kuantitas. Bagaimana cara mengisi dan menghabiskan usia itu disebut dengan umur. Masdarnya amaro dengan fi'il madi maklum. Kalau ditasrif, amaro ya'muru umron wa imarotan wa makmuron. Tahu kalian makmur? Makmur yang di sebelah ALS, Halmahera, Sampagul, tahu kan? Sentosa, sejahtera. Jadi makmur itu artinya sentosa. Makmur itu artinya sejahtera. Artinya makmur itu menjadikan sesuatu itu bermanfaat bukan hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Maka kuantitas yang ada ini kan masih muda-muda. Rata-rata usianya berapa? Kubikinlah usianya rata-rata 22. Ya, separuh lah dengan saya ya kan.
Saya kalau Allah izin bulan 4 ini 44. Kalau Allah izin, doakanlah izin. Begitulah. Kok keluarga itu didoakan, apalagi mendoakan keluarga tanpa diketahuinya, lebih besar pahalanya lagi. Nah, hadirin, adik-adik, berarti jadikan sesuatu itu bermanfaat bukan hanya untuk diri kita, tapi bermanfaat untuk orang lain. Maka kata Nabi, manusia yang terbaik, khairun nas anfa'uhum, bukan hanya menjadikan sesuatu itu bermanfaat untuknya, tapi untuk orang lain. Pernah kalian tengok bunga mawar? Mawar, namaku Hasbi Al-Mawardi, mawar. Ada apa dengan mawar? Satu, mawar nggak pernah ditanam orang di atas comberan. Di mana mawar ditanam? Di atas permadani yang indah. Artinya, orang yang bermanfaat tidak akan diterlantarkan dalam sosial bermasyarakat. Dia akan selalu dibutuhkan. Dia akan selalu dicari. Jadilah mawar itu. Hari ini kalian pasti lelah belajar. Pasti lelah menuntut ilmu. Pasti lelah dimarah-marahi. Pasti lelah. Lelah enggak? Suatu hari, kata Ustadz Nijar Sarip, habis ceramah dulu di Tirtana di pusat. Ananda Hasbi, jadilah kau seperti labu. Tahu labu? Labu itu bahasa Arabnya jelok. Sama enggak labu dengan jelok? Oh Hasbi katanya, iya ayah. Jadilah kau seperti labu. Labu itu anakku, di sini ditanam, ke ujung sana dia hidup. Apa artinya? Menggapai keberhasilan itu tidak seperti membalik telapak tangan. Belajar, begadang, mengantuk, dimarahi. Jailani, jalan sana, jalan sini. Lelah, capek. Suatu hari kau akan rasakan. Jadilah seperti labu. Asal jangan jadi labu itu kawannya ute, onga. Marah banget nanti. Nah, adik-adik, sabar. InsyaAllah, mudah-mudahan seluruh mahasiswa-mahasiswa yang keluar dari Universitas Al-Wasliyah akan menjadi orang sukses di masa yang akan datang. Amin. Ada yang jadi ustadz, ada yang jadi ini. Tapi jangan jadi ustadz semualah. Banyak saingan nanti. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mawar. Coba kalau pandai mengaji, dicari orang enggak? Dicari, tengok. Ada juga rupanya Kori yang membaca Quran. Mahasiswa itu kan, suaranya bagus. Kalau pandai marhaban, dipakai orang enggak? Cuma nanti kalau kalian nikah, kalian jangan pelit-pelit kali. Ini kadang berapa rukun nikah? 5 kan? 1, 2 mempelai, 3 wali, 4 saksi, 5 ijab, 6 keyboard. Oh enggak masuk. Dia mau keyboard wa ute, yang datang wa ulong. Di antara 5 tuh, adik-adik, marhaban tuh tak masuk, tapi dia menjadi adat. Ini kalau keyboard, wah berapa keyboard kalian? 5 juta. Nggak bisa 4 juta. Udahlah cari aja. Oh iya jadi. Takut dia. Tapi kalau pemain marhaban, Ustadz bisa marhaban hari Minggu? Bisa. Acara apa bu? Acara nikahkan anak. Berapa orang kalian Ustadz? 1 lusin. 12 pula. Mak udah mulai pening waktu. Berapa sekepala Ustaz? Ya kalau ikhlas 200, enggak ikhlas cepet limpul. Ustaz banyak kali, bisa enggak 3 orang aja? Mak 12 dipotong 3. Ya udahlah 3 bu. Kalau gitu Ustaz minta izin lah ya, kami musyawarahkanlah dulu. Udah kalau kayak gitu bahasa Ustaz tunggu, tak datang lagi itu. Kenapa? Dipakainya permain haban nenek-nenek. Menarik walam matamma sebesar tiang masjid itu uratnya. Walam modal semangat lolos. Berapa pemain orang tuh? Lebih 12 orang. 1 lusin setengah. Gitu pulang nenek-nenek itu datang anak buahnya dari pokok sana. Nek cair. Apa yang cair? Golap katanya. Nah, jangan kalian pelit-pelit kali jadi orang. Dengar kalian ini. Kalau nikah nanti dihargai marhaban itu penting. Kalau pandai marhaban dipakai. Kalau pandai kalian ceramah, ada ilmu, dipakai enggak? Ini Al-Wasliyah ini gudangnya para ulama. Dan Al-Wasliyah ini didirikan oleh ulama. Saya ada acara haul di Bandar Setia. Di situ dibacakan sanad keilmuan Al-Wasliyah ini. Jadi kata beliau,
di Indonesia ini adik-adik, 4 ulama besar dengan 1 guru. 2 di Jawa, 2 di Mandailing. Itu gurunya 1 namanya Syekh Khotib Al-Minangkabawi. Nanti sampainya ke Anas bin Malik sanadnya. Saya enggak ke atas lagi, panjang kali menceritakan namanya. Jadi Syekh Khotib Al-Minangkabawi ini orang Padang. Dia punya 4 murid besar di Indonesia. 2 di Jawa. Siapa yang di Jawa? Pertama Syekh Hasim As'ari, pendiri NU. Yang kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Saya enggak jelaskan. Yang di Mandailing ada 2. 1 Syekh Mustafa Husin, pendiri Mustafawiyah Purba Baru. 1 lagi Syekh Abdullah Al-Paguri Nasution, orang Pagur. Dia lahir di Pagur tapi belakangan pindah ke Bandar Setia Tembung. Maka di Bandar Setia itu banyak ulama karena di situ lahir ulama. Nah, Syekh Abdullah Al-Paguri Nasution ini punya murid kesayangan namanya Syekh Hasan Maksum. Syekh Hasan Maksum Masjid Raya punya murid kesayangan namanya Syekh Arsad Tolib Lubis. Syekh Arsad Tolib Lubis punya murid kesayangan namanya Ustadz Oka Mas'ud Bandar Setia. Ustadz Oka Mas'ud Bandar Setia banyak murid, diantaranya Hasbi Al-Mawardi Lubis. Kenal kalian itu? Enggak, aku cuman bilang aja. Artinya belajar tuh sanadnya jelas. Jadi kalau saya belajar kitab Fathul Majid dari Bandar Setia sampai ke Khotib Al-Minangkabawi. Kalau saya ke Purba Baru, saya Mustafa Husin punya murid kesayangan namanya Tuan Syekh Abdul Halim Hasan atau disebut dengan Tuan Naposo. Tuan Syekh Abdul Halim Hasan punya murid kesayangan namanya diantaranya Syekh Mahmudin Pasaribu, Rois NU yang baru meninggal dunia. Syekh Mahmudin Pasaribu punya banyak murid, diantaranya Hasbi Al-Mawardi Lubis. Jadi kalau aku belajar kitab fikih dari Mustafawiyah, sanadnya nanti sampai ke Khotib Minal Mengkawin. Saya tengok di buku itu sampai kepada Said Sato Ad-Dimyati Al-Misri, sampai kepada Imam Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, sampai kepada Imam Ibnu Hajar, sampai kepada nanti panjang kali nggak ingat saya namanya lagi, sampai kepada Baki, Imam Syafi'i, Baki, ke Anas, Imam Malik, ke Anas. Anas itu siapa? Khodim, pembantu Rasulullah. Jadi sanad keilmuannya bersama. Sudah dibukukan itu, Pak. Ada bukunya. Nah, itu yang mengarang ulama-ulama Tembung. Waktu saya ceramah dibacakan satu-satu. Hampir setengah jam membacanya sampai ke Rasulullah. Rupanya luar biasa ulama Al-Wasliyah ini. Sanadnya nyambung. Beruntunglah kalian kuliah di Al-Wasliyah. Kok diam aja? Ini yang laki-laki lah cocoknya. Mau jadi ustadz dia keluar dari sini. Dan pula keluar dari Al-Wasliyah nggak bisa khotib. Suruh khotib getar-getar kaki. Enggak apa-apalah, sekali 2 kali biasa. Nah, yang kedua, mawar itu. Pertama, mawar tidak pernah ditanam di atas comberan. Yang kedua, mawar itu banyak warnanya. Coba bantu saya dulu deh warna mawar. Merah, segala merah lah. Merah hati, merah delima, merah pucat, merah merona, hitam, ada hitam. Ya kalau mau tahu kalian mawar hitam ya Al-Mawardi lah. Nah, apalagi mawar itu banyak lagunya. Apa bunga yang paling banyak lagunya? Mawar. Oh bunga mawar, lekaslah bersemi. Mawar. Kurasa satunya bunga di dunia ini yang tak ada lagunya bunga teh ayam. Kayak manapun enaknya sairnya pasti nggak enak melakukannya. Apalagi mawar itu ada durinya. Indah kau mawar, harum kau mawar, tapi tak sembarang kumbang dapat memetik tubuhmu. Salak petik tergoles oleh duri. Umat Islam tidak pernah mau mengganggu orang, tapi jangan diganggu. Jadilah seperti tawon. Dikasihnya madunya sama kita, tapi jangan dipukul sarangnya. Sekali cium ke pipi, bengkak 2 bulan. Artinya, hiduplah dengan damai. Hiduplah menyebar kebaikan. Jangan pernah mencari musuh. Dimanapun kita berada, jadilah seperti mawar. Dimanapun dia ditanam, dia tetap harum. Dimanapun dia berada, dia tetap bermanfaat. Inilah yang diharapkan produk-produk dari Al-Wasliyah ini. Saat nanti dia keluar dari universitas, dia menjadi tokoh di mana dia berada. Dia menjadi ikon di mana dia berada. Maka tunjukkan engkau orang yang berilmu, berakhlak. Tak cukup berilmu tanpa akhlak.
Orang sekarang ilmunya tinggi, akhlaknya nggak ada. Lebih dipanggil orang, lebih pandang orang yang berakhlak daripada orang yang berilmu tapi tak berakhlak. Cuman janganlah begitu. Kalau kita belajar qawaid tasawuf ada istilah. Al ilmu bila amalin kawasiyatin bila goyah wa amalin bila ilmin jinayah. Ilmu tanpa amal seperti jalan yang tak berujung. Amal tanpa ilmu itu pelanggaran. Ilmu dan amal ibarat anak mata rantai yang tak bisa dipisahkan. Di mana ada ilmu, di situ ada amal. Di mana ada amal, di situ ada ilmu. Orang berilmu harus beramal. Orang beramal harus dengan ilmu. Nggak boleh dominan. Ilmunya tinggi, semua dia tahu. Tapi tak sholat. Banyak. Atau sholatnya luar biasa, tapi melakukannya tidak dengan ilmu. Mardud, tertolak. Maka yang betul itu, orang berilmu harus beramal. Orang yang beramal harus dengan ilmu. Nah, satu. Kemudian adik-adik, hari ini kita hadir Said Bakri dalam Kifayatul Atqiyahnya. Beliau membagi waktu itu minimal 2. 1, ada waktu yang penuh dengan kenikmatan. Hari ini kita kumpul, ada pemerintah, ada umaro, ada ulama. Hari ini kita hadir di masjid ini. Nah, ini adalah satu kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan materi. Coba tengok. Ada orang mampu membangun bangunan yang megah, tapi kalah saat membangun keluarga sakinah. Rumah tinggi, sawit berhektar, tanah terhampar, mobil mewah, rumah sewa di mana-mana, secara finansial kaya. Bertambah hartanya, hilang tenangnya. Takut rumah datangi maling, taruh alarm. Masih takut, taruh CCTV. Masih gelisah, disewanya satpam. Enggak tenang juga, dibelinya anjing. Terakhir, satpam kejar-kejaran sama anjing. Enggak ada maling lagi, berarti ketenangan bukan materi. Tengok, ada orang mampu membeli tempat tidur yang empuk, tapi tak mampu membeli tidur yang nyenyak. Jujur dulu, jujur. Hari ini mencari tidur nyenyak berat enggak? Berat. Nyamannya kalian tidur tadi malam? Hah? Enggak ya? Enggak, kurang nih enggak. Berarti sikit-sikit pak gitu. Apalagi bagian ke kelapa-kelapa, ke sawit-sawit sana KKN-nya. Udahlah, kawannya nyamuk melulu gitu. Gak apa-apa, nikmati aja. Suatu saat kau akan terkenang. Wih, bayar di sini laku dulu. Sampai ku tengok muka kalian yang glowing mulai agak kemerah-merahan ya kan. Udah hilang skincare-nya. Nah, adik-adik, ada orang mampu membeli tempat tidur yang empuk, tapi tak mampu membeli tidur yang nyenyak. Jujur, hari ini mencari tidur nyenyak berat enggak? Berat. Di mana kita bisa tidur nyenyak hari ini? Di pengajian. Coba tengok, dengar ceramah, nyender-nyender, telayang 10 menit. Aku kalau ada yang dengar aku ceramah sampai tidur, senang kali kurasa. Berarti aku sukses. Cuman ku ingatkan, mati dan tidur tuh nggak jauh beda. Orang tidur ruhnya dicabut. Kalau dipulangkan sadar, kalau ditahan mati. Jadi kalau ada orang dengar pengajian tertidur, tersentak. Tertidur, tersentak. Itu berarti ruhnya naik turun, naik turun. Kalian tengok-tengok lah, apalagi yang nyender-nyender, hati-hati. Nah, ada orang mampu membayar dokter yang profesional. Ternyata sehat itu mahal. Karena ada BPJS Pak Ustadz, bayar atau gratis? Berarti mencegah lebih baik daripada mati. Kalian adik-adik yang calon mak-mak, nasihat Ustadz sama kalian satu aja. Apa itu Ustadz? Jangan suka bergaul dengan BPJS, nanti kalian masuk rumah sakit. Tahu kalian BPJS kan? BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita gitu loh. Makanya masuk rumah sakit. Kenapa? Suka menatap apa yang dimiliki orang lain, kepingin dia milikinya. Ada orang kayak gitu kan? Nah terakhir datanglah dengkinya 4S. Senang nengok orang susah, susah nengok orang. Kawannya beli kompor, dia yang kepanasan. Kawannya beli kulkas, malaria dia kedinginan di rumahnya. Kawannya naik pangkat, naik tensinya. Hari ini adik-adik, penyakit paling banyak di kota Medan menurut survei cuma 2. Cuma 2, darah tinggi, darah rendah. Sikit-sikit pineng, gak mau lagi berobat ke Simpang Limun.
Padahal di Simpang Limun darah tinggi, darah rendah obatnya 10.000. Timun. Timun, ya cara mengolahnya. Darah tinggi timunnya di jus. Darah rendah Pak Ustadz, lemparkan timun tuh ke mukanya kok nggak naik darahnya. Jangan kalian praktekkan, belum uji klinis. Nah, jadi adik-adik hadirin jamaah dimuliakan Allah, ketenangan. Bagaimana meraih ketenangan Pak Ustadz? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tatma'innu fi'lul mudhari' bimakna istiqbal. Resa, suntuk, gelisah, zikir, solat, baca Quran, tenang hati. Dan pula warga luas yang nggak pandai baca Quran. Pandainya kalian baca Quran. Dulu belajar Iqra atau alif-alif? Tes dulu. Lip date alif bawah, i alif depan, u. Wah. Orang nih ya. Orang ini main handphone aja dari tadi. Badate baba bawah, biba depan, bu. Layak dijadikan calon suami. Wow sin sabdu date wasin date salam date lamim depanmu. Pandainya. Layak juga ini, layak. Udah kalian peter-peter belum? Alah malu-malu. Sekali lagi orang nih, awas nggak dapat. Jangan bikin malu ya, aku laki-laki. Jim ya bawa jidal tadate dat lam waw depan lo. Ini alif-alif ini lain daerah, lain cara membacanya. Nggak masalah, metode berbeda asal tujuan sama. Kalau di Mandailing, di kampung Ustadz, ujungnya aja beda. Lip date, alif bawah, iya lip dopen, u. Pakai dopen. Kalau di Sumatera Barat, Ustadz sering ceramah di Sumatera Barat. Lain lagi. Alif tido niti, ba di bawah satu niti, tadi ateh dua niti, sa di ateh tiga niti, makin penengok bacanya. Lebih keren lagi di Tanjung Balai. Alif toga bagai batang, ba bengkok bagai sampan, tak begitu juga sasamo sajo. Marah Pak kami. Bukan cara membacanya, penting bisa baca. Adik-adik, kalau Quran ini satu aja kitabnya. Dalam Muqaddimah Al-Jazariyah Imam Ibnu Al-Jazari dikatakan, wal ahzu bit tajwidi khatmun lazimun. Mengambil Quran dengan ilmu tajwid hukumnya wajib. Malam yujawijil Quran asimun. Siapa yang baca Quran tak bertajwid, berdosa dia. Li'annahu bihil ilahu anzal. Karena Allah menurunkannya juga dengan tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasal. Dan sampainya Quran itu kepada kita juga dengan tajwid. Berarti belajar tajwid hukumnya wajib. Jangan pula kalian laki-laki nanti jadi imam beserak-peak. Tengok orang alma maternya Al-Wasliyah. Indah jadi pemasuk anak tua-tua Al-Wasliyah. Nah ada beres bacaan naik kata Pak. Bahasa Perancis waktu keluar. Di mana contohnya? Sikit aja, nggak usah banyak-banyak. Takbiratul ihram aja. Di mana kesalahannya? Memancangkan alif misalnya. Sholli fardu. Aku kalau imamnya kayak gitu, saya mau parrokoh. Dalam kawaid ilmu balaghah, jika alifnya dipanjangkan, dia menjadi istifham. Bukan lagi menyatakan Allah itu besar, tapi bertanya tentang keberadaan kebesaran Allah. Batal sholatnya. Atau mura'atu huruf, dirubahnya hurufnya kaf menjadi qaf. Allah, ini gara-gara niru orang Mekah ini tak fasih. Makanya jangan kalian tiru-tiru. Tiru aja kori-kori Medan. Nah, tadi itu layak ditiru itu. Halo, kata Ustadz, kalau ada orang Mandailing medok kali sah nggak sholatnya? Halo, sah. Tapi di komunitas halo. Sesama Allah boleh. Tapi kalau ada yang lebih pintar lagi, Allah itu di belakang lah. Atau orang Jawa misalnya, kan bedo, alamin jadi ngalamin. Ini namanya
bibir. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah, kalau ada yang alamin aja lah, jangan ngalamin. Tapi kalau semuanya satu kampung tuh ngalamin, maafan dimaafkan. Ada yang lebih parah, ku bilang iki rokok. Itu faktor mulut. Allahu Akbar. Akbar besar jadi kuburan. Lebih parah lagi jika membarisbawahi alif pada lapas akbar. Ikbar dalam kitab Furu'ul Masail Daud Al-Fatoni, ikbar itu menstruasi. Allahu, itulah tadi meniru orang Mekah. Allahu Akbar, agak mirip. Ini ditiru kawan itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah sedang haid. Lebih parah lagi jika memanjangkan banyak. Bar. Dalam kitab Al-Fiqhu alal Mazahibil Arba'ah, bar artinya gendang. Allahu Akbar, gendang. Makanya kalian demo nggak pernah didengar Allah, orang kalian ngejek. Mari kita tegakkan perjuangan. Allahu Akbar, Allah gendang. Oh, kata malaikat, kayak mana proposal kau mau didengar, belum minta kau udah ngejek. Makanya diperbaiki. Jangan sampai tamatan Al-Wasliyah baca Allah Akbar pun nggak lewat. Maka nggak usah kau tiru-tiru orang lain. Jadilah diri sendiri. Saya juara 3 Pak, gara-gara meniru MZ. Juara 3. Seharusnya saya dapat juara 1, dibikin saya juara 3. Apa kesalahanku? Nggak ada. Tak suka dia meniru-niru. Jadilah kau seperti Roma Irama, jangan jadi seperti MZ. Roma Irama kan dulu kayak gitu-gitu aja modelnya. Ustadz semuanya niru MZ. Dulu saya nada ceramah saya ke MZ. Setelah kalah tak mau aku lagi. Makanya aku jadi gini aja lah. Allo, kadang-kadang allo. Nah, jadilah diri sendiri. Nah, adik-adik jamaah dimuliakan Allah. Ketenangan. Apa yang melahirkan ketenangan? Baca Quran. Kan di KKN kan mengajari anak-anak baca Quran kan? Dan pula lebih paten anak-anaknya daripada kakak-kakaknya. Kemudian apa lagi yang melahirkan ketenangan? Salat. Jangan pula Al-Wasliyah itu yang terkenal Islamnya ulamanya, tapi mahasiswanya tidak salat. Apa sih payahnya salat? Gak bisa berdiri, boleh duduk. Ada rukso, ada keringanan. Gak bisa kena air, boleh bertayam. Gak ada air, gak ada tayamum, apa namanya? Pakidut tuhurain. Boleh salat menghormati waktu, cuman wajib ada. Ini asal ditanya ada alasannya. Kok nggak sholat? Orang tua beda ya. Kenapa nggak mau ke masjid ya? Malas aku, masjidnya jelek. Mak, geram najir, dicantikkan masjid. Udah cantik Pak, malas, panas, taruh kipas angin. Tapi memang masjid ini Pak Imam didesain nggak pakai AC ya. Kalau masjid-masjid lain kan udah pakai AC ya. Apalagi Wak, udah berkipas. Saya pernah pengajian di Medan maghrib ke Isya, ku hitung kipas anginnya lebih banyak daripada orangnya. Apalagi alasan ayah nggak mau ke masjid, malas, panas, geram najir, cari donatur, beli AC. Udah dingin ya, apalagi nggak ke masjid, dingin kali. Alasan. Hati-hati, kalian laki-laki. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada solat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kalau solatnya tidak ke masjid. Hadis itu dijelaskan Al-Qurtubi dalam Al-Jami'nya. Siapa tetangga dekat masjid? 40 rumah ke kanannya, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke belakang. 160 rumah dari arah 4 arah mata angin dengan jarak 40, khusus laki-laki dewasa. Kalau solatnya tidak ke masjid, cuma 2 fatwa. Tak sempurna, enggak sah sholatnya di rumah. Itu pun ada yang bangga itu. Alhamdulillah Pak Ustadz, kenapa? Rumahku ke-41, baru ku hitung katanya. Patut tak pernah nampak mukanya di masjid. Rupanya di luar zona aman. Ustadz bilang 40 kan. Aku sambil Ustadz bercakap, ku hitung rumahku pas 41. Nah, ayo. Apa yang dapat melahirkan ketenangan? Sholat. Kalian adik-adik kalau galau, ada problem, ada masalah dengan siapa saja. Ista'inu bisobri wassalah. Pertama sabar. Apa syarat itu? Jangan mengeluh.
Jangan nyalah-nyalahin siapa-siapa, kemudian ambil wudhu, sholat sunat 2 rakaat. Berdoalah dalam sujudmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta sepuasmu. Jangan kau suntuk galau neguk racun. Itu yang kejadian di air bersih. Putus cinta neguk racun. Ketahuan, diselamatkan, gak mati, setengah mati. Lebih sakit mana, setengah mati atau mati? Atau caleg PDI Perjuangan gak lolos, manjat dia ke tower Telkomsel, mau bunuh diri tapi bilangnya aku mau bunuh diri, bilangnya sama istrinya, kalau kau sayang pada aku datang kau. Tak mau aku, kata bininya, nggak jadi dia meluncat. Jadi atau seorang polisi berpangkat AKBP, dia putus cinta, dipanjatnya menara Masjid Raya Medan. Dia terjun bebas, setengah mati juga. Kalau pus mati, ada selesai masalah. Setengah mati, kaki patah, nggak jadi polisi. Aduh, jangan kalian kayak gitu. Jadi apa? Datang, ambil wudhu, sholat sunat 2 rakaat. Apapun problemnya, laki-laki juga seperti itu. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan, apa yang dapat melahirkan ketenangan? Baca Quran, sholat. Kedatangan kita hari ini Allah udah kasih apa? Yang paling besar, pahala menuntut ilmu. Walaupun kalian dah capek menuntut ilmu di perguruan, hari ini kita menuntut ilmunya jauh dari universitas. Kan kenangan, kami pernah menuntut ilmunya sampai di masjid. Kalau lewat kalian suatu hari, di sinilah mamak dulu perpisahan KKN, ustadznya Ustadz Lubis. Kalau kalian lupa nama aku, ingat Bunga Mawar, Al-Mawardi. Kalau Bunga Mawar kalian lupa juga, ingat ulama Aceh atau zikir hasbi Allah. Kalau hasbinya enggak ingat, Al-Mawardinya ingat Lubis. Kalau LBS-nya enggak juga, LBS-nya aja lagi. LBS, Lubis. Katanya sekarang LBS itu lambat baru sampai. Kalian tahu enggak aku jam berapa udah sampai di halaman Masjid Agung nih? Jam 8:30 aku udah antri di situ. Ku tengok mananya mahasiswanya ini. Mak gelap ku nih pikir. Ku telepon yang udah, Pak di mana ini? Masih dalam perjalanan. Oh udah sabar aku. Karena kunci hotel udah aku pulangkan. Kalau nggak balik lagi aku tadi. Tidur dulu sampai jam 10, datang kemari lagi. Nah adik-adik jamaah yang dimuliakan Allah. Sampai anakku yang kecil, saya bawa anak istri. Yang mana caranya Pak? Di atas. Gila kau ke atas nengok-nengok. Gak ada apa-apa di atas. Nah, kalian juga harus disiplin waktu. Saya pernah diusir dari Kodam hanya telat nggak sampai 2 menit. Siapa panglimanya ketika itu? Pak Maijen TNI Burhanuddin Amin. Saya memang tepat waktu. Sampai saya di gerbang, orang itu udah apel. Aku bilang sama Propos, buka, aku mau ceramah ini di lapangan. Gak berani kami Pak Ustadz. Buka, aku yang ceramah ini. Gak berani kami Pak Ustadz. Pulang aku ya, aku bilang. Diam aja dia. Pulang saya, ditelepon ajudan. Di mana Ustadz sekarang? Tapi nggak kalian makasih, aku masuk, pulang laku, aku bilang. Cepat dipanggil Panglima, balik aku lagi. Terakhir Panglimanya nggak pandai ngomong. Terakhir aku yang direpetinya. Katanya sholat disiplin. Sholat apa itu? Nah, mulai dari situlah dek sampai sekarang. Saya lupa tahun berapa itu. Antara tahun 2014, entah tahun 2000, gitulah. Sampai sekarang Hasbi Al-Mawardi itu nggak pernah telat. Kalau jam berapa acara kalian? Jam 9, setengah 9 aku udah sampai. Jam berapa acaramu? Jam 12, setengah 12 aku udah sampai. Kenapa? Sangkan takutnya laku malu terlambat. Kalian malu nggak terlambat hari ini? Berarti cuma 2 orang yang malu, lainnya harus disiplin lah. Walaupun rumah kalian, kami kan Ustadz jauh di ujung kulon sana, lebih jauh aku dari Medan. Tahu kalian tadi malam Ustadz jam berapa? Gitu mau berangkat datang tamu. Setengah 12 Ustadz berangkat sampai jam 3 pagi di sini. Mata ngantuk, datang dokter Asmui. Udah mau WA. Ustadz, setengah 8 ku tunggu sarapan pagi di BM apa tadi Pak di situ. Dekat ini depan ini. Ku tunggu Ustadz di situ, kita sarapan pagi. Udah sebenarnya dokter Asmi mau datang, dia pikir acaranya subuh. Aku nanti ngawani Ustadz subuh ya. Enggak Pak, acaranya jam 10. Wah udah praktek lah Ustadz. Saya udahlah, nanti kita makan siang aja lah. Nah adik-adik harus disiplin.
Gak boleh dia biasakan gak disiplin. Ya, dengar ini. Nah, harus disiplin. Kalau telat-telat sedikit dimaafkanlah. Kalau telat rame, malu kan Pak Rektor. Pak Rektor dari tadi nunggui mana ini santriku mahasiswaku ini. Itu udah terlambat jalan Pak. Jadi kayak pelan, jalan-jalan pelan-pelan. Untunglah Pak Rektor kita ini ulama juga. Pak Sekda, Pak Rektor kita ini juga ulama, Ketua MUI Kota Binjai. Jadi saya banyak juga belajar dengan beliau, apalagi bukunya. Setiap beliau menulis buku, saya menulis buku, beliau menulis buku, percetakannya sama. Ya, jadi setiap saya datang ada buku beliau, ku ambil 2-3, bilang mau Prof Tung, udah enggak dimarahinya itu, tak pernah ku bayar, minta izin. Ku ambil aja dipercaya, jangan Ustaz, udah bilang aja namaku, aman itu. Nah, penting setiap cetak buku ku ambil, cetak buku. Di rumahku banyak kalangan beliau ini. Ini ya, adik-adik, jamaah yang dimuliakan Allah. Dah balik lagi. Aku udah ku bilang yang mengundang. Saya sudah merubah metode ceramah saya, Pak Prof. Kok dulu aku suka bernyanyi-nyanyi, hura, wah luar biasa, terpingkal-pingkal. Saya sudah dapat nasihat dengan beberapa guru-guru hati. Bolehlah dirubah sikit-sikit. Agak-agak fokus. Apalagi acara di masjid. Kalau tadi dibikin di halaman, sakit perut kalian ku bikin ini. Tapi karena di masjid banyak adab yang harus ku jaga. Aku senandung aja ceramah di Masjid Agung, Masjid Raya Asahan, hampir disuruh turun. Padahal senandung Ahmad Bakinya, hampir disuruh turun saya. Tapi udahlah. Saya sekarang akan beda. Oh, masjid begini metode ceramahnya. Kalau di luar silahkanlah agak apa sedikit. Makanya saya bilang, aku nggak pandai lagi, carilah. Kan banyak ustadz muda yang lagi tenar sekarang kan. Ada Ustadz Abdel, ada Ustadz ini, lebih cocok. Cuman atas nama keluarga besar lah aku datang hari ini. Sekiranya tidaknya kurasa kalau mungkin dari universitas lain, saya pikir 2 kali lah untuk menerima ini. Karena aku datang dari Al-Wasliyah, makanya aku hari ini dah hadir di sini. Cuman itu pun kalian keluarga masa nyambutnya terlambat. Nah, adik-adik, jamaah yang dimuliakan Allah. Ada waktu yang penuh dengan kenikmatan. Biar bagus, ajak dia bersyukur. Bersyukur hari ini udah sebulan, kalian mengembangkan ilmu di tanah Asahan ini. Liku-likunya pasti ada yang baik, ada yang sedikit baik. Namanya manusia. Adanya dapat gebetan hati di Asahan nih. Mana tahu nggak pulang lagi? Biasanya ada itu ya. Saya dulu kuliah dan kami KKN-nya di Galang. Hampir 30% kawanku yang ikut KKN itu dapat istri orang Galang. Tak balik lagi. Aku untunglah dapat istri orang Tanjung Balai. Jauh kali ya ke Galang larinya ke Tanjung Balai. Nah, jadi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Adik-adik, jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana cara bersyukur? Pakai mulut, alhamdulillah. Pakai hati, camkan. Apapun keberhasilan yang kau raih, itu karena kerja kerasmu, pagi-pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang. Semua itu terjadi pasti dengan izin Allah. Maka supaya itu berkah, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan nama Allah, maka pekerjaan itu menghilangkan keberkahan. Dan yang ketiga, Allah suka, Allah cinta, Allah ridho. Apa yang diberikannya kepadamu kau pamer-pamerkan sama orang lain. Iya, sombonglah itu Ustaz. Enggak semua sombong tuh pamer tuh sombong. Wa amma bi ni'mati rabbika, ceritakan, informasikan kalau nikmat itu datangnya dariku. Apa yang membuat kita sombong? Kalau sombong menceritakan itu yang terlarang. Apa yang membuat kita sombong adik-adik? Wajah. Mana lebih cantik wajahmu 5 tahun yang lalu atau sekarang? Oh sekarang ya, karena sekarang udah tahu pakai skincare ya. Dulu bedanya beda keong. Keong atau meong? Oh meong, beda kerang. Nah, udah berubah. Udah anak gadis, biasa itu semester 1 culun. Semester 2 mulai, semester 3 mulai. Kok udah kakak-kakak kalah kalian. Kok laki-laki semester 1 udah mau berantem aja kerjanya, apalagi semester akhir. Nah adik-adik, jamaah yang dimuliakan Allah. Ayo.
Apa yang membuat kita sombong? Wajah. Coba tengok wajah emakmu, mana lebih cantik, dulu atau sekarang? Dulu bunga desa, sekarang bunga tai ayam. Dulu lesung pipitnya masuk keluar masuk, sekarang masuk aja nggak keluar lagi. Dulu kemana-mana minyak wanginya Casablanca, sekarang sholat ke masjid minyak wanginya apa? Minyak karo. Ber-AC pula masjid tuh, nyengat satu masjid. Mang, di rambutmu dulu hitam kini menjadi putih. Ubanmu bertabur, matamu kabur, gigimu gugur, lesung pipitmu kendur. Asal makan selalu bubur, asal tidur cepat mendongkur, asal duduk suka selonjor. Ada nggak? Memang kalian kawal emak-emak itu ya. Asal jalan tak tahu mundur, siap-siap masuk. Kalian yang bilang ya, aku tak ada, aku bilang. Sombong lah. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, siapa lagi? Anggota dewan, Pak Bupati, Pak Presiden, ustadz, mahasiswa. Enak aja. Iya. Kan pada akhirnya kan ke situ kan. Enggaknya adik-adik, jangan Apa yang membuat kita sombong? Harta. Ustadz kalau ada orang kaya sombong, tak bala ribut Ustadz. Yang luar biasa itu udah miskin, makanya jadilah kalian seperti penyu, jangan jadi seperti ayam. Tahu ayam? Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu, ribut sekampung. Itulah ayam. Satu lagi telurnya menetas, recoknya kok mulai dari wak dapat, wak legiman, le arjo bengkok, tumpul tajam, kelek sudah pikson badminton. Semua orang tahu. Pamer. Dibelikan dia gelang keroncong, 3 di kanan, 3 di kiri. Rupanya ulang tahun ke-33. Gitu pergi ke masjid, berubah tangannya sholat. Takbiratul ihramnya. Allah. Ada nggak yang kayak gitu kira-kira? Nah, itulah ayam. Kalau penyu, jauhi sifat, mengaku pandai, angku dan sombong menepuk dada. Ingat petua, penyu di pantai, telur beratus, namun tak bangga. Ayam satu, ribut. Penyu sekali menetas, banyak. Diambilnya sayapnya. Semana sayap penyu, labi-labi, kura-kura. Ustadz beberapa kali ceramah di Padang Pariaman. Sepanjang bibir pantai Pariaman itu bunyi banyak budidaya penyu. Labi-labi sekali menetas, diambilnya di kipas-kipasnya. Telur yang banyak tertimbun pasir. Dia punya segalanya tapi tak ribut. Kau jangan cerita duit, nanti ku tunjukkan ATM ku kau pingsan. Kau jangan cerita aksesor, nanti ku pakai kau. Semua ku miliki. Tapi aku gak suka gecor. Ku buat hartaku itu MLM, multi level marketing. Artinya apa? Mencari jaringan. Siapa yang layak dibantu dengan pemberian Tuhan. Itu orang kaya yang baik. Bukan pamer. Makanya kalau kalian punya sesuatu, 2 cara mempertahankan nikmat itu. Pertama berbagi, yang kedua bersyukur. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, man lam ya'rifin ni'am bi ujidaniha arrabaha bi ujudi fukdaniha. Siapa yang tidak merasakan ketika nikmat itu ada padanya, akan terlalu lama dia menangisi ketika nikmat tak ada darinya. Maka syukuri yang ada, jangan syukuri yang tak ada. Apalah nikmatnya? Masih punya ayah, disayangi. Nanti nggak ada ayah, ayah siapa yang mau disayangi? Ya kalau omakmu nikah lagi. Masih punya omak, disayangi. Nanti nggak punya omak, ngeri omak nih dek. Doanya makbul, kutuknya manjur, betul kan?
Sampuraga di Panyabungan, si Mardan di Tanjung Balai. Tiga-tiganya jadi batu. Siapa yang punya doa? Mak, mudah-mudahan gak ada batu keempat di sini. Ya kau lawan makmu biar kita tengok besok pagi. Heboh Simpang Pelangi di depan Stadion Teladan 2 hari sebelum Idul Fitri 2014. Seorang ibu menyumpai anaknya menjadi seekor anjing. Sampai nggak cerita itu? Kan viral itu dulu. Tahu dia anaknya di kamar dipanggil nggak nyaut, dipanggil nggak nyaut, dipanggil mohon maaf ya. Dasar kau anak anjing. Nggak keluar juga. Dia tengok di atas tempat tidur anaknya ada anjing. Pingsan. Viral. Heboh. SM Raja macet, Jalan Pelangi rame, media kertas, media gelas sibuk mencatat, viral di media sosial. Ada apa? Ada anak disumpah omaknya jadi anjing. Keesokan harinya setelah diteliti, koran waspada memberi informasi, ternyata anaknya entah kemana-mana, anjing tetangganya yang masuk ke kamarnya. Lawan. Ngeri tuh, doanya makbul, kutuknya hancur. Pengorbanannya tengok. Asal omakmu pergi wirid, suka nggak bawa tas besar-besar? Kau belum merasakan, bentar lagi. Tengok 10 tahun lagi. Nah, untuk apalah tas tuh? Telekung. Kan? Udah ngerti kan? Aku pun dulu omakku asal pergi wirid, kuanti-wanti itu. Mak, mana mak wirid? Jangan lupa ya mak, aku bilang. Pergilah dia tuh ke dapur, kuintip mencari tas asoy. Aku biar baru tahu Ustadz kelakuan oma Ustadz di pengajian setelah aku jadi Ustadz lah. Kan kadang kalau ceramah kan di depan awak banyak dikasih kue karena malunya aku makannya itu. Datang ahli bait, ibu Ustadz dibungkusilah, punya aku pun ditelap oma-oma itu rame-rame. Dalam hatiku nyesal kali tak aku makan risotto. Bercampur baur lah kue lapis dengan Yasin. Demi siapa itu? Demi siapa? Makanya sayangi oma, jangan kau tangisi. Tangisan oma, tangisan bidadari. Sayangi ayang, harus kau patuhi. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Doakan bunda supaya cepat naik haji. Ridhokan ayang kalau mau kawin lagi. Salah. Nah, betul. Nah, adik-adik, bagaimana mempertahankan nikmat tadi? Pertama, yang kedua, berbagi. Ada ulama Yaman mengarang kitab tipis, judulnya Kaifa Takunu Gonian. Bagaimana engkau kaya ala Nabi? Satu di antaranya, istainu ala rizki bis sadaqah. Dalam riwayat lain, istanzilur rizqa bis sadaqah. Minta tolong kepada Allah supaya datang rezeki padamu. Pertahankan nikmat dengan cara berbagi. Ustaz, sedekah itu kan amalannya orang kaya. Siapa yang bilang? Nabi punya sahabat miskin namanya Abu Zar. Abu Zar ini masuk ashabul Kufah. Berapa orang? Mereka bukan orang Arab, bukan orang Mesir, bukan orang Mekah Madinah, tapi dari luar datang ke Madinah talaki belajar agama. Di antara mereka yang terkenal namanya Abu Zar. Orang miskin, ahli Quran, ahli hadis, tapi miskin. Setiap Nabi cerita sedekah keluar dia dari majelis ilmu. Kenapa? Nanti ikrar gak ada duit, malu. Dihibur Nabi. Ya Abu Zar, anta ta'al, come here, Rasul Jolo. Sini dulu. Ya Rasul. Kau kepingin sedekah? Iya ya Rasul. Kau gak punya duit kan? Iya. Apa kata Nabi? Idza tobakta marokotan fa'aksir ma'aha wa tahajjironak. Kalau kepingin kau bersedekah, kau gak banyak duit, banyakkan kuahnya kau bagi-bagi sama tetanggamu. Jangan kau tinggalkan sedekah adik-adik. Besok kau udah nikah, gak banyak rezeki, semangat sedekah tinggi tapi gak banyak. Tiru hadis Nabi itu. Beli kacang hijau 5 kilo, santannya 2 ember. Bagi mata tetangga, wah dari mama, apa itu kuah? Para kali lah mamamu bersedekah tinggal kuah, nggak ada wak tengok kacangnya lagi. Iya wak, kata mama, wak tinggal beli roti tawar, celup-celupin katanya. Itu pun berpahala. Apa tadi mempertahankan nikmat? 1, bersyukur. 2, berbagi. Cukup, udah cukup itu. Maka adik-adik, jamaah yang dimuliakan Allah, terakhir, ada waktu yang penuh dengan kemaksiatan. Biar bagus, ajak dia menyesal.
Kita yang hadir ini merasa nggak punya dosa? Tuh ya, semua punya dosa ya. Dosa kepada siapa? Kepada Allah jangan tanya lagi. Kepada Nabi udah pasti. Kepada orang tua? Banyak nggak? Coba kau bayang-bayangkan hari ini di depanmu ada wajah orang tuamu. Apa laki-laki ada dosamu sama makmu? Membesarkan anggaran. Ya kan, yang di luar kota biasa dikasih omaknya 500, ini dibesarkan, beli ini rupanya untuk lipstick misalnya. Ada nggak kayak gitu? Ada, tahu Ustaz itu, tahu. Mana mungkin nggak ada. Ayo. Hari ini engkau sudah KKN, berarti kan hanya menunggu waktu untuk diwisuda. Palinglah, kalau ada yang semester berapa paling kecil, semester berapa yang ikut KKN ini? Sepintar-pintarnya. Kan nggak semua semester 8 kan? Ada 6. Berarti kan hanya nunggu sekian tahun lagi. Coba kau bayangkan, mulailah berpikir. Ingat adik-adik, tak ada sukses tanpa doanya. Tak ada keberhasilan tanpa ridhonya. Sehingga Allah sandarkan ridho Allah di atas ridho orang tua. Murka Allah di atas murka orang tua. Coba kau bayangkan hari ini. Ada pernah Ustaz diundang ceramah di kantor wali kota Sidimpuan. Penyanyinya nenek-nenek. Nggak ada lagi penyanyi yang paling bagus nenek-nenek. Tapi dia nyanyinya bikin kita nangis. Ku terjemahkan ya dek. Apa kata nenek itu? Marudan marlas niari utaondoi amang manjalaki parabitonmi. Berhujan, berpanas hari, kupaksakan agar kau dapat pakaian. Marudan marlas niari ubaendoi amang asal kon mana lalu sikolami manakop sian manurun ubaendoinang asal kon mana lalu sikolami. Berhujan berpanas hari, mohon maaf, ada yang menderes, ada yang mendodos. Ada orang tua gitu kerjaannya nggak jelas, mocok-mocok, lagi ada duit ada kerjaan nggak main-mainkan. Ada yang mohon maaf nyuci-nyuci jadi pembantu, dihilangkannya status sosialnya asal anakku bisa sekolah, bisa kuliah. Kalian hari ini bercantik-cantik, jilbabnya cantik. Omak kalian jilbabnya, wajahmu kau hias-hiasi. Wajah omakmu dulu yang kayak gini sekarang begitu, gimana? Coba perhatikan. Holong nih orang tua, imadatu anakna. Kasih orang tua kepada salombut ni suterasa dalam di lautan. Indah juga ada mandokon lojang, indah juga ada mangido upang. Asal kon mabayang anaki marbahagia. Kasih orang tua terhadap anak selembut sutra sedalam lautan. Tak pernah upat puji. Ku gadekan SK ku, ku jual emasku, ku jual semuanya. Asal kau bisa sekolah, bisa kuliah. Tak pernah kupat puji. Udah sukses, balikkan duitku. Enggak ada. Cuman satu doaku, asal kalian berbahagia. Apa yang dibuat anak itu sama dia? Hari margonti bulan, bulan margonti tangon. Pasikolaon pemurma bagat, umur pemurma tobang, ami pe indah diingot kobe. Hari berganti bulan tahun, adik-adik kau banyak mau disekolahkan, ayahmu bertabur uban di kepalanya, omakmu melemah fisiknya. Ketika kau sukses bayar anakku, kenapa tak kau ingat situ rentane? Ingat kalian adik-adik laki-laki, suatu hari kau sukses, dahulukan omakmu. Kenapa? Sorgamu di bawah telapak kaki ibu. Kalian adik-adik, kalau menikah nanti, walaupun sorgamu di bawah telapak kaki suamimu, tapi Allah tak akan buka pintu sorga jika engkau tinggalkan, terlantarkan, sakiti hati kedua orang tuamu. Manfaatkan waktu yang ada. Jadilah seorang mahasiswa yang baik, jadilah seorang mahasiswa yang bermartabat,
Jadilah seorang mahasiswa yang berguna, tidak hanya untuk agama, nusa, bangsa, terutama untuk orang tuanya, keluarganya. Buat dirimu, buat orang tuamu menangis karena dia terharu melihat keberhasilanmu. Jangan kau teteskan air mata orang tuamu karena dia berduka melihat tabiat dan keburukanmu. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtaru Ali Baharun, kalau kau teteskan air mata orang tuamu karena dia berbahagia, Tuhan pun berkata, kau tidak akan mati sebelum kau dapat balasan yang sama dari anak-anakmu. Kalau kau teteskan air mata orang tuamu karena dia berduka melihat tabiat dan kekuranganmu, maka Tuhan pun berkata, kau takkan mati sebelum kau dapat balasan yang sama dari anak-anakmu. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah, diberikan kesehatan, dosen-dosen kita, ulama-ulama kita diberikan umur yang panjang karena ilmu mereka masih kita butuhkan. Kita juga diberikan kesehatan supaya mampu mengembangkan apa yang kita pelajari, bukan hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi bermanfaat untuk masyarakat yang lain. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang menjadikan dirinya bermanfaat untuk orang lain. Mari kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbal baraya. Minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa auladina wa ikhwanina wa limasyayikhina walil mu'minina wal mu'minat lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li azwajina wa li auladina wa li ikhwanina wa li masyayikhina wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya hayyun ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin faghfir lana ya Allah fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina siratan mustaqima. Allahumma ja'al auladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahlis su'i wad doir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Hasbi Al-Mawardi Lubis SAG yang telah menyampaikan tausiah sekaligus doanya tadi. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau
bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dengan tausiah dan sekaligus doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Maka dengan itu, agar mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup acara kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa-mahasiswi KKN Unifa Medan, diharapkan untuk tidak meninggalkan masjid terlebih dahulu. Terima kasih. Universitas Waslia, lembaga pengetahuan mencipta para sarjana.